Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mengadakan sesi supervisi akademik, di mana kami berkelompok sebanyak 3 orang untuk melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual yang ada di modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Agung Ahmad Syahida dari SMP Negeri 1 Cikalong Kulon. Yang kedua ada Bapak Hilman. Saya sebagai supervisi dalam simulasi coaching kali ini. Kemudian yang ketiga ada Bapak Enjang Solihuddin. Saya Enjang Solihuddin dari SMA Negeri 1 Karang Pandang, bertindak sebagai coach. Oke, baiklah. Kita akan melanjutkan kepada siklus 1, di mana Bapak Hilman sebagai supervisor, Bapak Enjang sebagai coach, dan saya sendiri Pak Agung sebagai coach. Untuk itu dipersilakan kepada Pak Hilman. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Panjang hari ini kabarnya baik? Alhamdulillah baik Pak Hilman. Alhamdulillah. Oke Panjang, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan atau kita ngobrol santai dulu ya Panjang ya, boleh ya? Boleh. Oke, gini Panjang, saya berperan sebagai supervisi di sini dan Panjang sebagai coach, lalu Pak Agung sebagai coachee. Nah, nanti saya akan ikut mengamati Panjang juga Pak Agung dalam proses coaching. Nanti saya akan melihat apakah yang dilakukan dalam proses coaching itu sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching, di mana saya akan mengamati langkah-langkah coaching itu apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Lalu kemudian saya juga akan mengamati apakah Bapak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci. Nah, saya juga akan mendengarkan Bapak dalam proses coaching, terus mengamati respon serta jawaban dari Kuci apakah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Bapak. Jangan sampai lupa ya Pak ya, nanti harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, lalu ada proses kreatif, juga memaksimalkan potensi. Sebelum dilaksanakan proses coaching, ada pertanyaan juga buat Bapak, boleh ya Pak ya? Mangga silakan Pak Hilman. Pertanyaan yang pertama gini Pak, apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini Pak? Saya ingin mengembangkan dalam menemukan ide para coach Pak Hilman seperti itu. Oke, berarti solusi ya Pak ya? Lebih ke solusi ya? Betul. Oke, Betul. terus yang kedua Pak, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Pak? Coach bisa menemukan ide baru terhadap masalah yang dihadapinya Pak Hilman. Baik, jadi ketercapaiannya lebih ke solusi ya Pak ya? Betul. Oke, nanti juga ditambahkan rencana aksi ke depan seorang coach itu seperti apa, barangkali seperti itu ya Pak ya? Betul. Baik Pak, untuk di awal seperti itu saja dulu. Nanti silahkan Bapak melaksanakan proses coaching dengan Pak Agung sebagai kuncinya. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi setelah proses coaching. Ya, baik. Oke, baik. Silahkan dilanjutkan. Baik, Pak Agung, kita mulai saja Pak Agung ya. Baik, Pak Enjang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Agung, saya mendengar dari teman sejawat saya di sekolah Pak Agung, katanya Pak Agung itu ada yang dihadapi ya di kelas itu. Bisa diceritakan Pak Agung, mungkin bisa sharing. Baik, Pak Enjang, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Betul sekali Pak, jadi saat ini
saya memiliki sebuah permasalahan. Sebenarnya intinya setiap guru itu pasti ada beberapa masalah atau kasus yang ingin diselesaikan. Nah, kebetulan ini agak sedikit terbebani Pak, saya Pak, mengenai masalah ini gitu Pak. Jadi masih belum menemukan solusinya Pak, seperti itu. Iya. Ya, bagaimana perasaan Pak Agung ketika menghadapi masalah ini, Pak Agung? Nah, saat ini saya masih bingung Pak, karena memang berbenturan dengan banyak pihak gitu ya, mulai dari siswa yang sekelas dengan anak ini, kemudian dengan orang tuanya, juga dengan beberapa guru Pak. Jadi saya merasa agak sedikit pusing gitu ya. Poin lainnya ya memang dengan berbagai macam pekerjaan gitu ya, beririsan dengan kegiatan, ya saya agak sedikit lumayan stres gitu Pak untuk menghadapi masalah ini Pak. Oh iya, kalau boleh tahu apa masalahnya Pak Agung? Baik Pak, jadi intinya ada satu anak ini Pak. Jadi beberapa kali itu saya merasa bahwa anak ini memang betulan sakit gitu Pak. Iya. Jadi izin tidak sekolah karena memang sakit gitu. Tapi setelah beberapa kali saya juga merasa kok sering sakitnya gitu. Hingga pada suatu hari ada satu anak yang melaporkan gitu. Ternyata anak yang izin sakit ini bohong Pak gitu. Jadi dia dari rumahnya berangkat gitu ke sekolah menggunakan seragam, tapi tidak sampai gitu ke sekolah gitu. Nah ini menjadi permasalahan kenapa? Karena memang dia itu tidak tinggal bersama ibu bapaknya. Ibunya pergi bekerja jauh ke luar negeri. Bapaknya nikah lagi berada di luar kota gitu. Untuk saya berkomunikasi dengan salah satu pihak keluarganya juga agak sedikit susah. Kemudian karena memang waktu untuk ngobrol dengan anak ini juga masih kucing-kucingan Pak, kadang saya masuk gitu, anaknya nggak ada, anaknya masuk, sayanya nggak ada gitu Pak. Jadi ini memang saya juga ditanyakan gitu sama beberapa guru gitu, Pak Agung kenapa ini anak ini tidak sekolah terus gitu. Jadi seolah-olah saya merasa guru itu Pak Agung itu membiarkan anak itu tidak memberikan solusi gitu. Juga bingung gitu. Seperti itu Pak masalahnya. Iya, betul. Selain faktor keluarga, mungkin ada faktor yang lain yang Pak Agung bisa dikemukakan? Kemungkinan juga dia tidak betah karena memang ada beberapa mata pelajaran yang kurang dia sukai. Ditambah lagi dia orangnya tertutup tuh di kelas, jadi merasa terkucilkan gitu di kelas gitu. Padahal teman-teman kelasnya biasa saja, tapi karena dia memang sering tidak sekolah, jadi minat belajarnya nggak ada, tugas jarang nggak masuk, jadi dia merasa dikucilkan. Padahal dia sendiri yang merasa yang menjauh dari teman-temannya. Ketika bagi kelompok, teman-teman itu tidak mau dengan dia. Kenapa? Karena memang nanti ketika diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan sesuatu, pasti tidak dikerjakan. Dia pergi kemana gitu. Gitu Pak. Iya Pak Agung, betul. Mungkin Pak Agung menggali info dari teman-temannya bagaimana kondisi dia ketika di rumah Pak Agung. Nah, ternyata dia itu tinggal bersama neneknya. Neneknya kan ya namanya juga sepuh gitu ya Pak ya. Jadi memang Betul. merasa kurang perhatian gitu dalam segi belajar anaknya. Yang penting berangkat dari rumah pakai seragam. Tapi ternyata kan tidak tahu gitu. Oh iya Pak Agung. Pak Agung, kira-kira apa yang dapat Pak Agung lakukan untuk membantu siswa tersebut aktif lagi di sekolah gitu Pak Agung? Yang pertama saya mencoba home visit gitu Pak ya, ke rumah, proses coaching mungkin bersama anaknya, apa
yang terjadi dan sebagainya Pak, seperti itu. Iya. Cara Pak Agung berkomunikasi dengan nenek itu seperti apa Pak Agung? Cara berkomunikasinya mungkin memang agak sedikit susah ya berhubungan dengan sepuh gitu ya. Yang pasti saya ingin menanyakan bagaimana kondisi di rumah, kemudian seberapa baikkah kualitas komunikasi yang dilakukan antara anak yang bersangkutan dengan orang tuanya, kemudian bagaimana perhatian orang tuanya dan sebagainya Pak, seperti itu. Iya. Kira-kira apa rencana Pak Agung ke depannya untuk membantu murid tersebut Pak Agung? Rencananya yang pertama kan tadi ya home visit dulu Pak, kemudian menggali informasi dari anak tersebut, kemudian berkolaborasi dengan guru BK, kemudian sama-sama ngobrol, kemudian sama-sama mencari solusinya Pak. Ya, akan kira-kira berkoordinasi atau berkolaborasi dengan BK Pak Agung ya? Sesegera mungkin Pak. Segera mungkin Pak. Kalau besok mungkin hari Senin memungkinkan, besok saya berkoordinasi dengan guru BK langsung home visit. Syukur alhamdulillah kalau anaknya besok sekolah Pak, jadi besok bisa ditangani secara langsung, cepat, tepat gitu Pak. Ya, Pak Agung, semoga bisa dilaksanakan besok ya bersama anak yang bersangkutan dan juga BK Pak Agung. Nah, kita refleksi dulu Pak Agung. Kira-kira apa yang dapat Pak Agung dapatkan dari percakapan ini Pak Agung? Saya sedikit lega Pak, karena memang ternyata saya bisa melakukan atau ngobrol dengan anaknya pas segera mungkin. Jadi saya bisa segera bertindak gitu Pak ya. Setelah ngobrol kali ini saya mendapatkan solusi harus ngapain dulu gitu Pak. Kemudian harus berkolaborasi dengan siapa gitu. Kemudian waktunya juga sudah ditentukan kapan gitu. Jadi sekarang sudah mulai terbuka Pak bagaimana cara menyelesaikan masalah anak ini Pak. Ya, Pak Agung, jika butuh bantuan atau ingin berkolaborasi dengan saya, silakan bisa menghubungi saya. Dan jika sudah mengimplementasikan apa yang kita bicarakan hari ini dan menemukan ide yang baru lagi, boleh beritahu saya untuk berkolaborasi lagi Pak Agung. Baik Pak, terima kasih sebelumnya Pak, dan juga saya berterima kasih atas waktu yang diberikan Bapak pada hari ini mendengarkan keluh kesah saya, terutama di bagian tadi apa ya, masalah anak ini. Baik Pak Agung, saya cukupkan seperti itu aja Pak Agung ya. Terima kasih atas waktunya Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Panjang barusan telah melaksanakan proses coaching dengan Pak Agung sebagai coachingnya. Apakah berjalan dengan lancar, Pak? Alhamdulillah, Hilman berjalan dengan lancar dan komunikasi aktif Hilman dari dua arah. Oke, alhamdulillah. Ada pertanyaan nih buat Panjang untuk dalam proses barusan, proses coaching. Pertanyaan pertamanya seperti ini. Ketika melakukan proses coaching tadi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan ya Pak ya. Pertanyaannya itu, apa yang sudah didapatkan pada proses coaching terkait indikator ketercapaian yang Panjang inginkan? Indikatornya yaitu coach bisa menemukan ide baru untuk menyelesaikan masalah anak yang tidak setiap hari hadir untuk Pak Hilman, dan juga berbohong
kepada Pak Agung gitu Pak. Jadi Pak Agung bisa menemukan ide baru. Oke, jadi mendapatkan solusi ya. Alhamdulillah. Oke, Panjang, selain hal itu juga berdasarkan tadi percakapan coaching, Bapak itu sudah menjalankan proses coaching berdasarkan alur tirta. Alhamdulillah sudah berhasil, sudah benar. Pertama menanyakan tujuan kepada coach, lalu mengidentifikasi permasalahan dari masalah yang dihadapi coach. Kemudian Bapak juga mengajarkan coach untuk membuat rencana aksi, memancing coach untuk berpikir dan membuat rencana aksi, dan juga mengarahkan coach setelah membuat rencana aksi, menumbuhkan juga rasa tanggung jawabnya dalam diri coach agar rencana aksi itu bisa dilakukan dan berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa catatan juga Panjang. Selain daripada yang sudah disampaikan, Bapak juga sudah fokus, sudah hadir penuh, sudah mendengarkan aktif, dan menurut saya pribadi, Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Nah, kedepannya nih Pak, apalagi yang ingin dikembangkan oleh Bapak setelah melakukan proses coaching hari ini? Pengembangannya yaitu saya ingin lebih bertanya lagi kepada coach itu lebih ke sisi emosinya gitu Pak Hirman. Oke, berarti sisi emosi ya. Oke, mudah-mudahan Panjang di lain waktu bisa melaksanakan proses coaching kembali ya dengan lancar dan saling merasakan kepuasan ya satu belah pihak itu antara coaching dengan coaching juga. Oke, terima kasih Panjang atas waktunya. Sukses selalu, sampai bertemu di lain waktu. Saya tutup saja percakapan hari ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Hirman dan Pak Agung, saya akan bertindak sebagai supervisi pada percakapan kali ini, dan saya akan mengamati percakapan bapak-bapak itu. Dan sekarang jadi coach itu siapa ya? Pak Agung ya? Atau Pak Hirman? Saya jadi coach. Ya. Pak Agung, bisa kita ngobrol dulu sebentar ya Pak Agung ya? Boleh Mangga Panjang. Oke, Pak Agung, saya akan mengamati Pak Agung itu ada 3 aspek ya Pak Agung ya. Pertama itu Pak Agung harus bisa menampilkan kemitraan dengan Pak Hilman, kemudian juga proses kreatifnya harus ditimbulkan, kemudian memaksimalkan potensi Pak Agung sendiri dalam percakapan ini. Nah, selain itu Pak Agung harus bisa fokus terhadap pembicaraan Pak Hilman dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Selain itu Pak Agung bisa mengajukan sesuai alur kita. Pak Agung jangan lupa ya, ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, harus ada 4 alur tersebut agar ketercapaian coaching ini berjalan dengan baik. Pak Agung, bisa dimulai? Baik Pak. Silakan Pak Agung. Baik. Terima kasih Panjang. Baik Pak Hilman, kita mulai proses coaching. Sudah siap Pak? Insya Allah siap Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, biar proses coaching ini berjalan dengan secara terbuka, kita santai aja ya Pak Hilman ya. Baik Pak. Yang pertama itu gimana nih kabarnya Pak Hilman? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana Bapak juga sehat Pak? Alhamdulillah sehat juga. Kemudian Pak Hilman, karena memang di proses coaching ini kita waktunya kita batasi saja ya, tidak lebih dari 10 menit biar kita bisa fokus terhadap permasalahan yang ingin Pak Hilman sampaikan. Baik Pak Hilman, jadi tujuan Pak Hilman pada sesi coaching kali ini apa nih Pak Hilman? Tujuannya saya berharap dalam proses coaching ini saya menemukan solusi Pak dengan apa yang nanti saya bicarakan terkait dengan masalah yang sedang saya hadapi minggu-minggu ini Pak. Oke, baik. Kalau boleh tahu ini apa nih permasalahan yang lagi dihadapi sama Pak Hilman?
Jadi gini Pak, kebetulan perpindahan antara saya mengajar di SMA dengan SMK itu belum lama ya Pak, sekitar 3 bulanan. Dan ternyata di SMK itu nggak seperti di SMA. Jadi siklusnya itu berbeda sekali, kulturnya itu berbeda sekali. Dan kebetulan saya mengajar bukan hanya di satu jurusan Pak. Jadi Pak saya fokus di beberapa jurusan, diantaranya jurusan MPLB sama ATK juga Pak. Nah gini Pak yang menjadi permasalahan. Kalau di MPLB itu kan kebanyakan perempuan ya Pak, kalau di ATK itu kebanyakan laki-laki. Kadang guru mata pelajaran yang lain Pak menganggap bahwa kalau kebanyakan laki-laki itu justru sangat sulit untuk dikondisikan, antusias belajarnya juga sangat minim. Tapi itu berbanding terbalik dengan apa yang saya alami Pak. Justru di ATK itu lebih produktif dalam pembelajaran, lebih antusias dalam pembelajaran. Sedangkan di MPLB yang memang kebanyakan atau mayoritas siswi peserta didiknya perempuan, malah antusiasnya itu kurang Pak. Nah barangkali Pak Bapak memiliki saran juga atau solusi untuk menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi Pak, seperti itu. Baik, Pak Hilman, kalau dari skala 1 hingga 10 ini, sekarang Pak Hilman itu ada di posisi berapa nih dalam mengajar anak-anak nih? Karena kan ada terjadi gap ya, terjadi perbedaan antara di MPLB dan juga di ATK nih. Nah, posisi Pak Hilman itu di angka berapa nih kalau ngajar di MPLB dan juga di ATK, Pak? Kalau Sudah dipresentasikan atau kalau diskalakan, kira-kira di ATK saya mencapai di angka 7 Pak. Nah kalau sedangkan di MPLB saya mencapai angka di bawah 5 Pak. Bahkan maksimalnya sekitar 5 Pak. Justru itu yang menjadi permasalahan. Saya ingin antusias dalam belajar ini sama halnya dengan di ATK Pak, di MPLB itu. Berarti ada di skala 7 ya? Ya. Semuanya itu pengen di skala 7 gitu ya? Nah, lalu kekuatan apa nih yang dimiliki Pak Hilman nih untuk membuat skala yang tadi 5 itu di MPLB menjadi 7? Kekuatannya apa nih bisa merubah skala 5 menjadi 7, Pak? Sebetulnya saya bingung Pak. Sebetulnya saya bingung. Oh iya Pak, saya pernah bercerita kepada guru senior saya Pak waktu di sekolah Pak. Jadi saya sharing-sharing tentang permasalahan yang sedang saya hadapi. Saya ngobrol panjang lebar. Kebetulan di sana guru olahraganya ada 4 Pak dengan saya. Jadi saya enak bisa bertukar pikiran dengan 3 orang yang berbeda. Ternyata alhamdulillah dari sana saya muncul ide Pak. Jadi bagaimana caranya untuk menciptakan minat belajar siswa itu lebih aktif lagi gitu Pak, dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Jadi rencana saya itu Pak, dari ide yang pernah saya obrolkan dengan rekan saya itu, saya akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menambah media pembelajaran yang baru Pak. Jadi apalagi perempuan katanya. Jadi kalau perempuan itu harus dikasih hal-hal yang baru, hal-hal yang menarik, supaya itu menarik minat, antusias belajar juga nanti ke depannya. Nah itu juga menjadi hal yang menjadi penasaran buat saya untuk diaplikasikan Pak dalam pembelajaran. Baik, berarti ingin menciptakan pembelajaran menyenangkan, interaktif, ya, terutama untuk siswi-siswi gitu ya yang ada di jurusan MPLB. Betul. Kira-kira Pak, ada hambatan apa Pak kalau misalkan Bapak mau mengaplikasikan pembelajaran yang menyenangkan ini Pak? Atau tantangannya gitu Pak? Hambatannya gini sih Pak, kalau di PJOK itu kan identik dengan praktek ya Pak di lapangan. Nah hambatannya kalau saya rencananya ingin mengambil pembelajaran berdiferensiasi Pak. Jadi dalam kontennya itu saya akan sajikan dengan berbeda. Cuman hambatannya kalau di lapangan itu misalkan satu orang lihat video, satu orang misalkan kinestetik praktek, satu orang misalkan membaca artikel, gimana gitu Pak penampilannya kalau di lapang. Tapi rencananya saya akan melaksanakan ini dalam materi senam Pak. Jadi senam kemungkinan ada di ruangan Pak, jadi enak. Nanti di awal kan kebetulan saya sudah melakukan asesmen diagnostik juga menurut kayak belajar siswa masing-masing. Ada yang memang mayoritas di auditori, ada yang memang mayoritas di visual juga, di kinestetik juga. Nah saya
akan mencoba pembelajaran seperti itu Pak. Jadi hambatan yang saya alami paling masalah tempat Kak Pak. Jadi tapi solusinya saya akan mencoba pembelajaran itu di ruangan kelas gitu Pak. Baik. Pak Hilman tadi hambatannya ya mengenai praktek dan juga tempat ya. Tapi Pak Hilman juga sudah menceritakan solusinya ya tadi ya, dengan pembelajaran berdiferensiasi, dicoba dulu dengan materi senam gitu ya. Baik sekali Pak itu. Sekarang rencana Bapak ini kira-kira ukuran keberhasilannya apa Pak? Misalkan tadi yang skala 5 jadi 7, kemudian dengan proses pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira ukuran keberhasilan 5 jadi 7 itu apa Pak? Kalau sederhananya Pak, gini aja, saya melihat nanti antusias siswi dalam pembelajaran. Kan saya tahu nih, orang-orang yang pasif dengan orang-orang yang aktif. Jadi kebetulan di kelas itu yang aktif yang memang awalnya itu mereka aktif di ekstrakurikuler juga Pak. Jadi aktif yang di ekstrakurikuler pasti pembelajarannya aktif juga. Nah, saya justru ingin mengembangkan potensi yang memang tadinya tidak aktif di ekstrakurikuler, tapi mereka juga tetap aktif gitu dalam pembelajaran saya ingin gitu. Jadi saya akan melihat siswi yang memang pasif akan menjadi aktif. Nah, itu tolak ukur saya untuk mencapai keberhasilan atau meningkatkan skala yang dari 5 menjadi 7 Pak. Kurang lebih seperti itu. Baik, baik Pak. Nah, kapan Bapak akan mulai merealisasikan rencana Bapak ini? Kemudian kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak nih dalam menjaga atau merealisasikan komitmen Bapak ini nih? Ya Pak, jadi rencana ke depan itu 1 minggu, kalau tidak 1 minggu, 2 minggu ke depan Pak. Nah, kebetulan di sekolah itu sekarang ada beberapa kegiatan yang memang khawatir nanti pembelajaran terganggu. Jadi saya kalau misalkan 1 minggu ke depan terganggu, pasti saya coba di 2 minggu ke depannya. Terus orang yang membantu tentunya Pak, guru-guru senior juga akan mendukung Pak, karena kita sudah berkolaborasi dengan mereka juga. Selain itu, saya akan menciptakan pembelajaran, berarti konten-konten yang menarik, dan hal itu akan menjadi pendukung saya dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk menaikkan skala dari 5 ke 7 Pak. Baik, Pak Hilman sepertinya waktunya sudah cukup ya. Sekarang kita langsung ke refleksi aja nih, apa nih yang dirasakan sama Pak Hilman setelah melaksanakan proses coaching ini? Yang saya rasakan Pak, saya menjadi tidak terlalu beban ya Pak. Jadi terasa saya sudah mengungkapkan apa yang sedang menjadi masalah pada saya minggu-minggu ini, dan saya juga sudah ternyata ketika ngobrol ini jadi enak. Jadi saya menemukan solusi untuk pembelajaran nanti ke depannya yang mudah-mudahan memang menjadi solusi terbaik lah dalam menghadapi masalah yang sedang saya hadapi ini Pak. Baik, kalau sudah merasa lega, kemudian solusi sudah didapat, mudah-mudahan Pak Hilman dapat mengaplikasikannya dalam waktu nanti 1 atau 2 minggu ke depan dan berhasil. Jika memang di perjalanan masih ada yang ingin disampaikan atau ingin diceritakan kembali setelah proses pembelajaran yang diaplikasikan tadi, boleh menghubungi saya kembali Pak. Mari kita tutup acara coaching ini dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Baik Pak Supervisor, sudah beres proses coachingnya? Baik, Pak Agung, sudah beres dengan Pak Hilman. Kira-kira apa yang didapatkan Pak Agung ketika percakapan dengan Pak Hilman? Apa yang saya rasakan Pak? Ya, dan ya yang dirasakan dan didapatkan selama percakapan ini. Yang saya rasakan, saya merasa bahwa bisa mengurangi beban pikiran lah Pak ya. Sebagai coach, mendampingi seorang coachee, kemudian yang memiliki masalah, kemudian bisa menemukan solusinya sendiri Pak. Itu membahagiakan bagi saya gitu Pak. Bisa mendengarkan secara aktif, kemudian dengan menggali apa yang dia rasakan, kemudian coachingnya menemukan solusinya, itu membuat saya bahagia Pak sebagai coach. Iya, Pak Agung, selama saya amati, Pak Agung sudah menerapkan alur Tirta ya.
tujuannya sudah ada, identifikasinya sudah ada, rencana aksinya sudah ada, dan tanggung jawab sudah ada. Dan juga Pak Agung fokus ke masalah yang Pak Hilman bicarakan, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Hilman. Ya, terima kasih Pak Agung. Saya cukupkan segitu saja. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di siklus ketiga. Kita akan melaksanakan proses coaching untuk supervisi akademik. Hari ini saya sebagai supervisor, kemudian ada Pak Hilman sebagai coach dan Panjang sebagai coach. Sebelumnya saya akan melaksanakan praobservasi dulu dengan Pak Hilman. Sebentar Panjang ya. Baik Pak Hilman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Gimana Bapak, baik Pak? Alhamdulillah. Dalam nanti proses coaching, izinkan saya untuk mengamati proses coaching yang dilakukan Pak Hilman dengan Panjang. Kemudian tidak lupa saya mengingatkan bahwa dalam proses coaching itu ada tahapan tirta ya Pak ya, yang sama-sama kita sudah ketahui, mulai dari menanyakan tujuan, mengidentifikasi, kemudian melaksanakan rencana aksi dan juga tanggung jawab. Tidak lupa dalam proses coaching ini kita harus menjaga kemitraan, kemudian proses kreatifnya juga, kemudian harus memaksimalkan potensi kita sebagai coach. Jangan lupa untuk tetap fokus, kemudian nanti di akhir kita akan ngobrol lagi, kita akan membicarakan masalah umpan balik. Ada beberapa pertanyaan Pak sebelum dilaksanakan proses observasinya. Yang pertama, kompetensi apa nih yang ingin Bapak kembangkan nih ketika mengadakan proses coaching Pak? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak di sini yang sederhana saja Pak. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kunci Pak. Oke, baik. Bagaimana ya jika nanti yang saya mengamati Bapak gitu ya? Ya. Apa yang Bapak inginkan biar saya bisa mengamati itu Pak? Yang saya inginkan supaya Bapak bisa mengamati kita, paling yang tadi saya sebutkan Pak, kehadiran penuh Pak. Jadi Bapak tetap ada di sini, terus mendengarkan juga proses coaching kita Pak, dan nanti juga Bapak menganalisa atau mengamati pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada coach apakah sudah berbobot atau tidak Pak. Oke, baik. Kemudian harapan observasi ini apa Pak? Jadi harapannya coach bisa mencari atau menemukan solusi tentang masalah yang sedang dihadapinya, dan juga memiliki rencana aksi atau rencana ke depan nanti apa yang akan dilakukannya, begitu Pak. Baik, itu aja Pak dari saya sebagai pertanyaan praobservasi. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak untuk melaksanakan proses coaching bersama Panjang. Enggak, Pak Hilman Panjang. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, baik Panjang, kita akan melaksanakan proses coaching. Gimana Panjang, kabarnya baik sekarang? Alhamdulillah Pak Hilman baik. Alhamdulillah. Oke Pak, saya sempat mendengar katanya Bapak mau sharing-sharing ya tentang permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Iya Pak Hilman mau sharing. Oke. Gini Pak, tapi sebelum dilanjut, saya pastikan Pak, karena waktunya tidak banyak, kita juga harus konsentrasi juga terhadap apa yang Bapak nanti sharingkan. Paling waktunya maksimal 10 menit, tidak apa-apa ya Pak? Boleh Pak Hilman, boleh. Oke, baik. Silakan Pak, boleh ceritakan apa yang menjadi masalah atau ingin dibagi oleh Bapak.
Begini Pak Hilman, minggu kemarin saya tuh ngasih materi mengenai deskriptif teks Pak Hilman kepada anak-anak kelas 11, dan sebenarnya mendeskripsikan teman sebangkunya Pak Hilman, Ya. dan ada beberapa anak, ada kurang lebih 20%-an anak yang tidak bisa mendeskripsikan teman sebangkunya. Hmm. Nah, mereka hanya menulis bahasa Indonesia Pak Hilman, sementara kan yang diminta saya itu bahasa Inggris Pak Hilman, dengan singkat dan tidak perlu banyak-banyak gitu ya, minimal 2 kalimat saja. Jadi itu maksudnya Pak Hilman itu anak-anak 20% itu tidak bisa mendeskripsikan temannya selama pembelajaran saya Pak Hilman. Oke, sebelum dilanjut Pak, kira-kira pada pertemuan ini tujuan apa yang ingin Bapak dapatkan gitu? Ingin menemukan ide baru Pak Hilman untuk mengatasi masalah yang 20% ini Pak Hilman. Oke, dari apa yang Bapak tadi bagikan, ceritakan, tadi ada 20% ya anak yang memang tidak bisa mendeskripsikan teks dalam bentuk bahasa Inggris. Dia bisanya dalam bahasa Indonesia. Oke, ketika menghadapi hal seperti itu, tindakan apa yang Bapak lakukan gitu Pak? Tindakan saya yang pertama itu saya mencoba memberi kosakata kata sifat tentang penggambaran seseorang Pak Hilman, seperti kosakata kata sifat penampilan dan juga karakter seseorang Pak Hilman, seperti itu Pak Hilman. Oke, baik. Apa yang terjadi Pak setelah Bapak melakukan tindakan seperti itu? Yang terjadi anak-anak alhamdulillah bisa mendeskripsikan, tapi tidak sempurna Pak Hilman. Ada beberapa kata-kata yang masih pakai bahasa Indonesia Pak Hilman. Oke, lalu bagaimana dengan hal itu terjadi gitu? Kan tadi Bapak katakan belum semua ya. Nah, ketika nanti ke depannya tentunya harapan Bapak ingin semua kan? Iya. Nah, kalau ingin semua, kira-kira rencana Bapak ke depan aksinya gitu Pak, dalam melakukan permasalahan yang sedang Bapak hadapi itu seperti apa? Rencananya saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi Pak Hilman dengan cara memberi materi dengan 3 pilihan, ada video, ada audio, dan juga ada teks Pak Hilman. Jadi mudah-mudahan anak-anak yang 20% tersebut bisa memilih materi pembelajarannya sesuai minat dan kebutuhan mereka, karena kemarin itu saya hanya memberi modul saja Pak Hilman. Mungkin yang sebagiannya kurang bisa memahami dalam bentuk teks Pak Hilman. Jadi mudah-mudahan audio dan video bisa membantu mereka lebih baik lagi Pak Hilman. Wah, itu bagus Pak. Bapak berarti sudah memiliki rencana pembelajaran berdiferensiasi ya ke depannya. Betul. Oke. Nah, lalu gini Pak, berarti Bapak sudah memiliki rencana aksi juga ke depan. Terus, Betul. apa sih komitmen Bapak dalam merencanakan rencana aksi ke depan ini? Komitmennya saya mencoba membuat kesepakatan dengan 20% anak tersebut bahwa mereka harus bisa selama 1 atau 2 minggu ke depan mendeskripsikan teman sebangkunya Pak Hilman full dengan bahasa Inggris. Seperti itu Pak Hilman. Bagus. Berarti sekarang mah Bapak tinggal aksi saja. Nanti silahkan kalau misalkan sudah ada hasilnya bisa berbagi dengan saya. Juga kalau nanti Bapak perlu bantuan saya, ingin berkolaborasi, silahkan Pak bisa menghubungi saya. Maka Pak Hilman, nanti saya akan hubungi setelah saya mengimplementasikan apa yang kita bicarakan hari ini Pak Hilman. Oke, berarti Bapak sudah memiliki solusi, sudah memiliki rencana aksi juga, dan tinggal menunggu nanti hasilnya seperti apa ya Pak ya? Iya Pak Hilman. Oke, jadi apa yang Bapak dapatkan dalam percakapan hari ini Pak? Yang saya dapatkan dari percakapan saya dengan Pak Hilman yaitu
saya menemukan faktor-faktor yang menjadi masalah dan juga sekaligus solusi atau ide baru yang akan saya coba terapkan agar anak-anak yang 20% itu bisa mendeskripsikan seseorang atau teman sebangkunya dalam bahasa Inggris full gitu Pak Hilman. Alhamdulillah. Kalau seperti itu selesai Pak. Selesai. Mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan Bapak nanti bisa teratasi dengan solusi yang Bapak buat sendiri. Luar biasa sekali. Baik Pak, Iya, karena memang waktunya tidak banyak ya Pak, dan Bapak juga sudah menemukan solusi, saya cukupkan sekian. Jadi kita tutup saja Pak percakapan hari ini ya. Mudah-mudahan Bapak nanti sukses untuk menjalankan solusi dari permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Iya Pak Hilman, terima kasih atas percakapan yang hebat ini dan menginspirasi saya menemukan ide-ide baru dalam mendapatkan ide baru untuk mengatasi anak-anak yang susah memahami bahasa Inggris. Pak Hilman, mudah-mudahan mereka bisa menulis atau mengatakan deskripsi seorang atau teman sejawatnya dengan full bahasa Inggris seperti itu Pak Hilman. Terima kasih Pak Hilman atas waktunya. Oke, amin. Oke Pak, baik, saya tutup saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Hilman, proses coachingnya sudah selesai ya Pak ya? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah sudah selesai. Sekarang kita masuk ke pasca observasi ya Pak ya? Ya. Ada beberapa yang harus saya sampaikan dan juga nanti ada refleksi dan juga umpan balik. Baik Pak, langsung saja. Tadi kan di awal itu Bapak ingin meningkatkan kompetensi sebagai coach, terutama dalam melaksanakan kehadiran penuh nih, kemudian mendengarkan aktif dan juga menggali pertanyaan yang berbobot. Bagaimana nih performa Bapak dalam kompetensi tadi? Sudah tercapai apa belum Pak? Kalau dipresentasikan, insya Allah Pak 80% lah Pak. 80%. Tadi saya kehadiran penuh itu bisa mencapai 99%, terus mendengarkan aktif juga 99%, dan barangkali untuk pertanyaan berbobot karena memang ini mengalir begitu saja Pak, jadi saya juga menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan kata kunci-kunci itu secara mengalir gitu Pak, jadi saya presentasikan itu di bawah 80 gitu Pak, jadi kalau dirata-ratakan 80% lah Pak. 80% ya. Tapi menurut saya tadi Bapak sudah luar biasa ya. Itu bisa lebih dari 85% Pak. Baik Pak, di pertanyaan kedua itu saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya Pak. Tadi Bapak juga sudah tepat ya menggunakan alur tirta. Tujuan coachingnya sudah ditanyakan, dilaksanakan, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi dari coaching tadi itu sudah disampaikan juga, kemudian yang terakhir juga tanggung jawabnya juga sudah ada. Jadi saya amati bahwa proses coaching ini sudah Bapak laksanakan dengan sangat baik, alur tirtanya sudah dilaksanakan. Baik Pak, di nomor 3 itu tadi ada pertanyaan harapan Pak, harapan Bapak tadi kan coaching menemukan solusinya, bagaimana sudah sesuai harapan Pak? Alhamdulillah Pak, ternyata coachingnya hanya perlu bercerita Pak. Ketika dia bercerita dan dia juga sendiri yang memang menemukan solusi itu Pak. Jadi alhamdulillah harapan saya sudah terpenuhi Pak. Baik. Nah, terakhir Pak, untuk tindak lanjut sebagai coach kedepannya seperti apa nih Pak? Tadi saya sudah sebutkan Pak, 99% untuk kehadiran penuh alhamdulillah tercapai, mendengarkan aktif tercapai. Untuk kedepannya saya ingin meningkatkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana ada kata kunci dari kunci yang disampaikan nanti dalam proses coaching. Nah itu yang ingin saya kembangkan ke depannya Pak. Baik, mungkin itu saja ya Pak ya proses supervisi akademik ini. Baik, kita tutup siklus ketiga ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, guru penggerak, itulah proses demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang kami lakukan di angkatan 11 ini. Saya Agung Ahmad Syahida dan rekan saya Hilman Pauji.
dan juga rekan saya Saya yang Salahuddin. menutup kegiatan demonstrasi kontekstual itu ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.